Halo, selamat ya silakan masuk. Ya, Mas Arya ya? Iya, Pak. Ya, silakan masuk, Mas. Bisa lebih ke sini aja, Mas. Duduknya. Oh ya, Apakah intinya udah nyaman, Mas? sudah Pak, sudah nyaman. Oh ya. Kabarnya hari ini gimana, Mas? Alhamdulillah baik Pak kabarnya hari ini. Tadi perjalanan ke sini gimana? Lancar nggak? Lancar sih Pak, alhamdulillah lancar. Oh, berarti ini dari rumah atau ada kegiatan sebelumnya? Dari rumah, Oh, dari rumah. Emang nggak ada kegiatan ya hari ini? nggak ada Pak. Oh, setelah ini? Setelah ini ada kelas, kelasnya Bu Ani. Oh, berarti cuma satu mata kuliah ya gitu. Iya. Oh, yang untuk keseharian Mas Arya sendiri, kesehariannya ngapain aja sih, Mas? Kesehariannya itu kuliah, terus ikut UKM di kampus, terus bantuin cateringnya mama, sama kalau malam gitu Pak, kalau ada bola gitu saya nonton. Oh, hobi nonton bola juga? Iya suka. Ya. Oh, tim kesukaannya apa sih, Mas? Arsenal Pak. Oh, Arsenal? Iya. Waduh, jarang-jarang ini aku melihat anak-anak muda gitu ngefans sama Arsenal. Emang banyak sih, tapi emang di lingkunganku yang jarang. Tapi kayaknya musim ini Arsenal lagi gacor-gacornya ini, Mas ya. Iya Pak, gacor Pak musim ini. Semoga ya juara Pak. Iya, semalam aja kalau nggak salah aku nonton lawan Tottenham nggak sih? Iya semalam Pak. Yang si Eze hat-trick gitu. Mm-mm. Itu gimana rasanya semalam? Rasanya bahagia banget Pak. Iya, makin jauh kan poinnya kan. Iya sama peringkat 2 makin jauh beda 10 apa 9. Peringkat 2 Chelsea gak sih? Peringkat 2 Chelsea. Iya, iya. Karena temenku ada juga yang ngefans sama Chelsea. Kita main di peringkat 8 aja, Mas. Aku ini soalnya. Oh, MU. Ya Iya. semoga MU juga Pak ya, meningkat gitu ya. Ya, semoga aja lah. Tapi aku ngeliat berapa tahun ini emang Arsenal improve banget sih. Iya. Dari musim-musim 2020-an itu loh. Kan awalnya itu sempat ya bisa dibilang jatuh gak sih? Jatuh Pak. Sempat Istilahnya ya. berapa itu? Peringkat 10 apa 9? Iya, ini berapa tahun akhir ini peringkat 2 terus ya, runner up. Tapi walaupun dikecewain City, di PHP-in City ya. City Liverpool. Iya, oh iya ya, musim 2023-24 City ya musim 2024 kemarin 2025 Liverpool. Oh iya, kalau boleh tahu awal suka bola itu kapan nih, Mas? SD Pak. Dari SD. Iya. Itu dari awal emang sukanya Arsenal atau ada tim lain itu sebelumnya? Dari awal emang suka Arsenal sih Pak. Karena dulu itu sempat lihat koran ada klasemen gitu Pak. Oh, iya. Nah Arsenal itu peringkat 2 kalau tidak 3. Nah saya kan orangnya nggak suka terlalu tim yang superior gitu Pak. Nah, jadi saya dukung yang peringkat 2, 3 gitu. Dan itu ada Arsenal. Dan cocok sama nama saya kan banyak R. Oh, Terus saya juga siap, suka siap, warna siap. merah kebetulan. Oke. Iya, pas sih. Oh, emang dari awal suka bola emang sukanya Arsenal gitu ya? Iya Pak. Ya jarang-jarang sih. Maksudnya ngelihat rata-rata ya, fans Arsenal itu di Indo kalau dibanding sama fans-fans klub lain yang di Premier League itu kan bisa bilang nggak terlalu banyak gitu ya. Maksudnya di setiap kotanya ya fanbase-nya dikit-dikit aja gitu loh. Iya. Walaupun ada gitu ya. Kalau dibanding sama MU, Barcelona, Madrid gitu. Tapi iya sih. Tadi juga Mas Ari juga ngomong kalau ikut UKM ya. Iya. UKM bola berarti? Kan hobi bola. Enggak sih, kalau bola itu lebih kayak saya tuh pengen jadi pelatih gitu Pak, pengen ngeracik taktik gitu. Siap. Kalau UKM itu saya ikut basket kebetulan. Basket juga? Iya, basket. Oh, berarti emang hobinya olahraga gitu ya, Mas? Iya, hobinya olahraga. Selain bola sama basket deh, ngapain olahraga yang lain yang Mas Ari jalani gitu? Mungkin lari juga, jogging gitu. Jogging gitu ya? Kalau Sabtu Minggu gitu, pagi-pagi. Aduh, berarti diborong semua sama Mas Arya ya bakat-bakat ini. Tapi saya nggak bisa renang Pak. Oh, kelemahannya gitu aja ya? Iya. Berarti semua aktivitas di darat bisa kecuali di air gitu? Di air, Tapi mandi aman kan, Mas? aman. Aman. Bisa. Maaf ya, Mas. Ya, nggak Canda apa-apa. ya. Oh ya, Mas Arya kan ngomong tadi juga ngomong soal bola ya. Hobi kayak mau jadi pelatih gitu ya? Iya. Emang planningnya ke depannya mau jadi pelatih gitu ya? Saya kan suka kayak ngajar gitu Pak. Nah, Oke. jadi saya pengen ya kalau ada kesempatan gitu Pak, saya mau ngambil kursus atau ngambil lisensi pakai C gitu buat melatih bola gitu. Berarti emang Mas Arya ini gimana ya?
punya hobi analisis juga gak sih? Ya, Nonton tuh nggak sekedar nonton lihat hasil gitu ya, Ya. tapi lihat prosesnya prosesnya juga. permainannya itu gimana gitu ya. Berarti olahragawan sekali Mas Arya ini ya. Ya, untuk terkait kedatangan Mas Arya ke sini, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih karena Mas Arya udah nyempetin waktu buat datang ke saya ini. Ya. Apakah ada yang ingin Mas Arya ceritakan atau bagaimana Mas? Ada Pak. Oh, berarti ada yang ingin Mas Arya ceritakan ya. Ya. Sebelum kita lebih jauh lagi, di sini saya akan menjelaskan bahwa saya di sini hanya sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi Mas Arya dalam proses konseling ini. Keberhasilan konseling ini balik lagi ke Mas Arya sendiri. Bagaimana Mas Arya betul-betul tekad untuk menyelesaikan masalah ini, ya balik ke Mas Arya sendiri ya. Ya Pak. Dan untuk waktu saya punya sekitar 20 menitan. Apakah Mas Arya keberatan atau kita mereschedule ulang jadwal pertemuan kita ini? Enggak sih Pak, hari ini aja. Hari ini aja ya? Ya. Berarti kita maksimalin aja ya 20 menit ini ya? Ya. Baik, apakah sebelumnya, apakah duduknya sudah nyaman Mas? Sudah kok Pak, sudah. Sudah ya? Kita mulai duduk dengan nyaman supaya ceritanya lebih rileks gitu ya Mas ya? Apa sih yang Mas Arya sedang rasakan, yang Mas Arya ingin ceritakan? Akhir-akhir ini saya merasa sakit hati sih Pak. Sakit hati. Ya. Apakah perasaan itu hanya sebatas sakit hati atau sudah sampai ke dendam? Nggak sampai dendam juga. Awalnya ya sedih, terus kecewa, terus lama-lama sakit hati sih Pak. Tapi nggak pengen balas dendam gitu kalau orangnya. Kayak apa? Cuma dipendam aja gitu ya? Ya. Setiap perasaan sakit hati ini muncul, apa sih yang Mas Arya lakukan atau tingkah laku apa yang Mas Arya tunjukkan gitu? Biasanya sih saya menghindar sih Pak dari orangnya. Dari orangnya. Kayak misal ya ngajak main gitu, saya tolak, terus saya nyari alasan lain gitu buat nolaknya. Berarti Mas Arya setiap perasaan sakit hati muncul menarik diri ya dari orang yang membuat perasaan Mas Arya ini sakit hati gitu ya? Iya Pak. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu, maaf, siapa ya Mas ya yang membuat Mas Arya sampai merasa sakit hati? Pacar saya yang sekarang sih Pak. Oh, pacarnya sekarang ini? Iya. Oh, emang gimana ya? Apa sih yang dia lakuin sampai ngebuat Mas Arya sakit hati itu? Banyak sih Pak. Jadi awalnya itu kan saya pacaran ini sudah berapa ya? 2 atau 3 bulan gitu ya Pak ya. Nah, awal itu saya sama dia ngejalaninnya itu biasa-biasa aja gitu, gak ada konflik gitu Pak. Awal mungkin seminggu 2 minggu gitu. Nah, terus pas udah sebulan itu tiba-tiba itu aku lihat kalau dia itu masih berkomunikasi sama mantannya itu banget gitu. Nah, mantannya itu ngajak ngantar orderan gitu, atau beli bahan-bahan. Kan dia anak seni ya Pak ya, jadi butuh bahan cat, kuas gitu. Nah dia itu mau Pak gitu. Sampai saya itu mengajarkan lah gitu. Nah terus 2 bulan itu dia itu tiba-tiba pengen cerita Pak. Nah terus saya samperin kan, dia ceritanya tentang mantannya Pak. Kayak dia itu merasa kalau nggak bisa jauh dari mantannya. Terus karena mantannya ini yang ngajarin dia seni, dia harus deket gitu sama mantannya. Terus dia nggak bisa jauh karena mantannya itu punya relasi sama anak-anak seni itu tadi. Nah saya tuh di situ masih kecewa gitu, kenapa nggak bisa jauh sama mantannya. Tapi ya udah saya mewajarkan gitu. Terus puncaknya itu kemarin Pak. Nah kemarin itu tiba-tiba mantan pacarku ini post foto sama pacarku berdua gitu. Oh iya. Nah saya kan nggak tahu apa-apa ya Pak. Terus saya pas dia tuh kaget gitu loh, kaget sampai badan itu gemeter gitu loh Pak. Kok bisa-bisanya aku nggak tahu kalau dia tuh foto sama mantannya. Malah aku yang tahu itu dari
mantannya dia foto. Kenapa? Pikirku itu kenapa nggak nolak, kenapa nggak apa namanya, kenapa nggak tanya aku dulu gitu loh, kan aku pacarnya ya Pak ya, nggak tahu gitu loh. Nah, terus kata dia itu nggak nolak ajakan foto dari mantannya karena dia itu kasihan mantannya itu apa namanya, kerja sendiri di event itu, kan dia bagian perkap Pak ya, jadi dia kayak ngurus-ngurus barang-barang itu kerja sendiri itu katanya. Tapi kan nggak mungkin Pak kalau apa, cowok apalagi perkap, bagian perkap itu kerja sendirian, kan nggak mungkin Pak ya. Jadi saya kayak nggak logis gitu Pak, terus saya ya sakit hati gitu Pak ke dia. Berarti rasa kepercayaanmu kepada pacarmu ini berkurang dong? Iya Pak, makin hari, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan tuh makin kurang. Nah, rasa sakit ini muncul, apa sih yang kamu ngerasa bahwa kamu ini berubah gitu? Dari mungkin dari keseharianmu, gara-gara dari munculnya sakit hati ini, apakah ada hal-hal yang merubah kamu secara pribadi? Ada sih Pak, saya jadi lebih apa ya, emosi gitu ke orang lain, bukan ke pacar saya. Terus saya jadi mengabaikan tugas-tugas saya di perkuliahan, terus saya nggak konsen gitu kalau dosen jelasin, gara-gara saya kepikiran sama sifatnya atau tingkah laku dia kok tega gitu nyakitin saya gitu Pak. Apakah ada upaya yang Mas Arya lakukan, misalnya setiap dia membuat kesalahan gitu ya seperti Mas Arya ngomong tadi, apakah Mas Arya sudah pernah mencoba untuk mengobrol, mengkomunikasikan dengan pasangan Mas Arya? Sudah Pak, saya sempat apa ya, cerita kalau saya tuh pengennya gini gini gini, terus dia juga cerita kalau dia pengennya itu gini gini, tapi eh, begitupun saya udah cerita, besoknya itu diulang lagi Pak. Terus dia itu kayak apa ya, menyalahkan aku kenapa aku punya rasa netting, overthinking. Padahal kan ya wajar ya Pak. Iya. Kenapa nggak apa, eh, siapa yang nggak kecewa, sakit hati, sedih kalau apa, pacarnya masih dekat sama mantannya ya Pak ya. Itu sih Pak. Apa sih yang kamu harapkan dari pasanganmu ini? Nah dari awal saya pacaran sama dia itu Pak, saya komitmen kalau nanti itu bisa sampai ke hubungan yang serius, pernikahan gitu, punya keluarga kecil gitu sama dia. Nah, kamu kan udah melihat bahwa ketidakadaan komitmen dalam hubungan ini. Lantas, kenapa kamu tidak memutuskan hubungan ini? Saya nggak mau mutusin dia karena saya benar-benar sayang Pak sama dia, cinta juga sama saya tuh, pengen hubungan kali ini tuh nggak kayak hubungan sebelum-sebelumnya yang berakhir eh, nggak sama-sama, nggak serius gitu. Apakah rasa sayangmu dan cintamu ini dibalas dengan feedback yang sama? Eh, saya ngerasa enggak ya Pak, tapi kata dia itu ya dia udah berusaha apa, nyoba buat eh, mencintai saya Pak, kasih saya feedback walaupun ya nggak sebesar saya Pak gitu. Apakah ada perubahan dari masalah awal hingga akhir-akhir ini? Apakah ada perubahan yang Mas Arya lihat dari si cewek ini? Nggak ada Pak, malah makin parah sih Pak. Apakah rasa sayang dan cintamu menyebabkan kamu tak bisa jauh dari dia? Iya Pak. Dan apakah kamu akan bertahan di hubungan yang membuat kamu selalu sakit hati, kepikiran, overthinking? Hmm, Apakah kamu akan menjalani hari-harimu dengan suasana hati yang tidak baik? Apakah kamu tidak menyadari bahwa dengan sikapmu yang mut-mutan, cepat marah, dapat menyebabkan orang lain malah yang akan sakit hati terhadap kamu? iya sih Pak ya. Yang awalnya kamu tak punya masalah dengan orang lain, nah gara-gara perasaan ini muncul, jadinya kamu punya masalah sama teman-teman yang lain. Hmm, Apakah di kehidupanmu ini cuma ada dia? iya sih Pak. Apakah dia satu-satunya wanita yang bisa membuat kamu jatuh hati? Kenapa kamu tak mencoba untuk
melepaskan dia dan mencoba mencari kesenangan lain. Mulai dari kamu kan juga ngomong kalau kamu olahraga kan dengan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat mood kamu lebih baik agar kamu juga nggak terlalu kepikiran soal hal-hal gituan gitu. Iya sih Pak. Nah, harusnya kamu menyadari itu ya. Dan juga sekalipun dia menyakiti kamu ya, kenapa sih harus orang lain yang menerima dampak itu? Kan kamu ngomong kalau kamu cepat marah gitu kan. Nah, kamu juga harus bisa memisahkan mana perasaan yang sedang kamu rasakan terhadap pasanganmu dan apa yang sedang kamu rasakan kepada orang lain. Kamu nggak bisa menyamaratakan gitu loh. Nah, gimana kalau misalnya ada orang yang sakit hati gara-gara kamu melampiaskan amarahmu ke dia gitu. Kita ambil contoh deh, kamu marah ke aku gitu. Nah, kamu mikir nggak gimana perasaanku, sakit hatiku gara-gara kamu marahin? Mikir sih Pak. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu sakit hati ya, karena hubungan kalian sejauh ini kan, oke saya ngerti kalau kamu ini sangat percaya sama pasanganmu, kamu juga pengen mungkin kejujuran dari pasanganmu ini, aku ngerti. Tapi kalian kan masih pacaran, kamu juga masih muda, Iya. masih banyak yang bisa kamu capai, masih banyak yang bisa kamu cari. Gitu. Masih banyak loh perempuan yang di sana yang mungkin akan berebut ya dan mengantri untuk dekat sama kamu itu. Kamu punya hobi yang baik, kamu punya pribadi yang baik, ya lihat kamu punya secara fisik kamu oke gitu. Jadi tak perlulah kamu memikirkan. Nah, tinggal bagaimana kamu mengikhlaskan aja gitu. Nah, kalau saya boleh tahu, apa yang sekarang kamu rasakan terhadap tingkah laku dari pasangan ini? Tingkah laku yang saya rasakan terhadap tingkah laku pacar saya gitu. Maksudnya ke depannya, mungkin kan kamu sekarang nggak bisa untuk langsung mutusin kan? Iya. Nah, semisal dalam waktu dekat dia ngelakuin hal yang sama yang membuat kamu mungkin kesalahan-kesalahan yang lain kemarin dia ngelakuin lagi, perasaan apa kira-kira yang akan kamu rasakan? Ya mungkin kalau misal dia ngelakuin seperti lagi, saya akan ngerasa kesal sih Pak. Terus mungkin nggak sampai sakit hati gitu ya. Tapi saya akan nyoba buat mutusin dia pelan-pelan, ngomong baik-baik, terus cari yang lain. Karena saya berpikir, bener kata Bapak ya, nggak mungkin sih, pasti banyak cewek yang lebih baik daripada dia. Kamu syukurlah kalau kamu sudah merasakan bahwa sakit hatimu ini udah turun gitu. Jadi kamu tidak perlu sakit hati karena dari sakit ini akan bisa saja merambat ke arah yang tidak dan bisa merugikan kamu sendiri gitu loh. Gitu. Nah, mungkin saat rasa kesalmu ini muncul lagi, apa yang akan kamu lakukan? Nah itu tadi Pak, saya mungkin akan menjauhi dia, mutusin dia, terus cari hobi baru mungkin kayak saya kan dapat ilmu ya Pak dari dia. Mungkin saya diajarin tentang seni ya, mungkin saya akan belajar hal baru terkait seni nih Pak, sama banyakin aktivitas olahraga saya biar mood saya naik lagi gitu. Baik. Baguslah kalau kamu sudah menyadari bahwa perasaan kamu udah berubah, tingkah lakumu udah menyadari bahwa kamu akan menunjukkan tingkah laku yang baru, menunjukkan hal yang positif gitu kan. Saya harap kedepannya kamu bisa memutuskan bagaimana hubungan kamu kedepannya dengan pasanganmu ini ya. Dan saya harap kamu bisa mengambil keputusan yang sangat menguntungkan buat kamu sendiri. Syukur-syukur kalau menguntungkan kedua belah pihak. Dan saya juga menyarankan bahwa untuk tidak adanya kekerasan dalam mengambil keputusan. Baik, saya kira untuk hari ini sampai di sini Mas Arya. Ya Pak. Apakah ada yang ingin Mas Arya belum sampaikan? Apakah ada yang ingin Mas Arya sampaikan?
Nggak ada sih Pak, sudah cukup. Saya udah merasa lebih tenang, lebih damai gitu dalam menyikapi perilaku dia saya. Sudah kalau gitu. Untuk sebelum kita mengakhiri sesi ini, Mas, saya akan memberikan tugas rumah. Di mana tugas rumah ini nanti Mas Arya bisa mencatat semua kegiatan, perasaan, atau tingkah laku yang Mas Arya rasa tampilkan setiap diperlakukan seperti ini lagi. Dan nantinya kita akan kembali mengevaluasi dan saya akan memberikan jalan keluar yang saya harap akan membantu Mas Arya. Ya, terima kasih. Terima kasih juga ya Mas Arya karena udah nyempetin waktu buat sini dan cerita sama saya. Soalnya jarang-jarang loh orang yang pengen cerita hal-hal kayak gini sama saya gitu. Saya apresiasi Mas Arya atas keberanian Mas Arya, atas kejujuran Mas Arya. Saya harap setelah keluar dari ruangan konseling ini, Mas Arya punya semangat yang baru, punya perasaan yang baru, dan hilangkanlah rasa sakit hati itu agar aktivitas keseharian Mas Arya tidak terganggu. Terima kasih ya Pak ya. Saya juga terima kasih sudah dibimbing buat melatih emosi terus sama melatih perasaan saya. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih ya, Pak. Ya.